Kita tahu di tahun kedua Hijriah niku para bapak, para ibu, di bulan Sya'ban, berarti kan sebelum Ramadan ya. Bulan Sya'ban itu terjadi satu perubahan, yaitu perpindahan arah kiblat. Rasulullah niku ketika berada di Makkah, sholat itu menghadap ke utara. Ketika beliau menghadap ke utara, itu beliau mengambil posisi di sebelah selatannya Ka'bah, sehingga menghadap kiblatnya itu ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Begitu pindah di Madinah, diuji oleh Allah, termasuk ujian buat orang-orang yang baru beriman atau yang pura-pura beriman. Ujiannya apa? Tesnya, yaitu perpindahan arah kiblat. Ketika masuk Madinah, Rasul diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, karena tidak bisa menghadap dua, karena posisi Madinah itu di atasnya Makkah, sehingga pilihannya kalau menghadap ke Ka'bah akan membelakangi Baitul Maqdis. Kalau menghadap Baitul Maqdis di Palestina itu tetap ke arah utara. Nah, itu berlangsung selama 16 atau 17 bulan. Rasulullah itu sesungguhnya sangat rindu dengan kiblat Ka'bah. Jadi setiap saat Rasulullah selalu dangak begini, nunggu kapan turunnya wahyu perpindahan arah kiblat. Makanya di situ kemudian di awal surah, awal juz 2 itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Jadi Allah melihat, Rasulullah itu seringkali melihat ke langit untuk menunggu wahyu perintah menghadap ke arah kiblat Ka'bah. Kenapa kok Ka'bah? Karena Rasulullah itu tahu bahwa Ka'bah itu adalah inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Nah, kalau kita runtut ya para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini ada kaitannya dengan sa'alaka tadi itu. Tapi cerita dulu, ini cerita sebelumnya. Ini ayat puasa ini turun di surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu maknanya adalah seekor sapi yang itu menceritakan tentang Bani Israel. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu bicara ciri-ciri orang bertakwa. Lalu ayat 6 dan 2 ayat berikutnya ciri-ciri orang kafir. Setelah itu ciri-ciri orang munafik. Lalu menceritakan dulu bagaimana Allah ketika menetapkan Adam itu sebagai khalifah, mulai dari perencanaannya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sampai ayat 39. Kisah tentang turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah proses digoda oleh iblis itu. Ayat 40 sampai ayat 123 ini cukup banyak. Itu kisah mengenai Bani Israel. Setelah itu Allah mengkisahkan Nabi Ibrahim. Kenapa kok Allah angkat kisah Nabi Ibrahim, termasuk mulai ayat wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, termasuk di situ ada kisah wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail itu mendirikan pondasi rumah Allah, yaitu Ka'bah. Karena Nabi Ibrahim ini menjadi titik temu antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan, kan Rasulullah naiknya ke Ismail. Nah, orang-orang Yahudi itu adalah anak keturunan dari Yakub, yang Yakub itu adalah putra dari Nabi Ishak, adiknya Nabi Ismail. Orang Bani Israel itu sudah kadung merasa bahwa mereka itu adalah umat pilihan. Nah, orang Yahudi, karena Yahuda itu salah satu putra dari Yakub, itu namanya Yehuda, sehingga dinisbatkan yang kemudian terkenal menjadi agama Yahudi itu. Nah, di sini kemudian ketika mereka menunggu-nunggu Nabi di akhir zaman yang ternyata itu bukan lahir dari keturunan Yakub, mereka ini merasa tersinggung. Ya. Lalu kan Bani Israel itu dikisahkan banyak sekali, mulai dari pembangkangannya, padahal mereka sudah dapat anugerah nikmat yang luar biasa banyak, termasuk mendapatkan makanan manna wassalwa, lalu fasilitas ibadah, milih hari Sabtu ternyata masih tidak mau juga, karena di hari Sabtu itu perikanan ikan-ikan di laut itu sedang banyak-banyaknya. Pokoknya rewel lah, angel. Dijak itu ya angel gitu. Nah,
Setelah itu, ketika arah kiblat, nah ini arah kiblat nih, dihadapkan ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu merasa bangga, merasa senang. Mereka mengatakan begini, ternyata Muhammad itu kiblatnya sama dengan moyang kita, ngadepnya ke Baitul Maqdis juga. Karena Ishak itu yang ditugaskan di Baitul Maqdis, yang kemudian dilanjutkan Yakub dan seterusnya sampai pada Musa. Karena Nabi Musa itu adalah, kalau orang Jawa bilang itu canggah. Canggah itu apa? Cucunya cucu dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya cucu lagi namanya Nabi Musa. Kan begitu. Nah, ketika dialihkan lagi ke Ka'bah, orang-orang Bani Israel, termasuk orang-orang komunitas Yahudi di Madinah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena urusan kiblat itu urusan identitas tanah air. Kalau mereka mau menghadap ke Ka'bah, berarti mereka secara tersirat itu mengakui Ismail, mengakui Muhammad Rasulullah. Mereka tidak mau karena mereka masih merasa sebagai umat pilihan gitu loh. Wah, itu dibalik oleh Allah. Sampai dijelaskan bahwa kiblat yang pertama itu justru di Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Buktinya apa? Fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Itu ada tanda yang jelas. Apa itu? Yaitu ada maqam Ibrahim, yaitu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim yang berada di atas batu itu. Lah mereka tuh ngotot sampai di surah Ali Imran tuh mereka mengatakan bahwa Ibrahim itu beragama Yahudi. Lah ini kok berhujjah, tidak rasional. Ibrahim itu kapan lahirnya? Yahuda itu kapan? Kan begitu. Makanya ditegaskan, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Oke. Jadi kiblatnya Ka'bah itu setelah 17 bulan Rasulullah ketika sholat di satu masjid zuhur, sholat zuhur ini ya, 2 rakaat masih menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat berikutnya sudah berbalik 180 derajat lalu menghadap ke Ka'bah. Itulah kemudian hari ini kita kenal dengan Masjid Al-Qiblatain yang memiliki 2 kiblat itu. Nah, makanya ini runtut setelah turun perpindahan kiblat itu. Makanya Allah dawuh di Al-Qur'an itu, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibai." Jadi kiblatnya dikembalikan ke Ka'bah itu tidak sia-sia, bukan asal membalik begitu, enggak, tapi untuk melihat ya siapa yang betul-betul mengikuti Rasul, artinya beriman pada Rasulullah, dan siapa yang dia tetap kembali ke asal, artinya tetap tadi itu dalam keyakinannya sebagai Yahudi yang tidak mau mengakui identitas umat Islam ini.